warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin as-sadiqin wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan, para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan memberikan kita kesempatan untuk talabul ilmi, menambah dan memperdalam ilmu yang berkaitan dengan din yang sangat kita cintai ini, yang dimana kemudahan dan diberikan kita keluangan waktu yang kita manfaatkan merupakan pertanda, kata Rasulullah SAW, bahwa Allah menghendaki pada diri kita kebaikan, insyaallah. Man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada dirinya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi dirinya untuk memahami agama ini. Dan jalan-jalan untuk memahami agama ini akan Allah permudah baginya. Walladzina ihtadaw zadahum huda, kata Allah di dalam Al-Quran pada surat Al-Isra. Orang-orang yang senantiasa berusaha mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan hidayah itu pada dirinya. Jadi Allah akan membukakan pintu-pintu kemudahan untuk memahami agama ini. Tapi dengan catatan terus kita berusaha yang maksimal. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang mujahadah, sungguh-sungguh semangat memanfaatkan waktu sehat yang Allah berikan, semangat di dalam menuntut ilmu, ya, seberapapun jauhnya. Ada saudara kita yang datang dari daerah Jatimulya, ya, tapi terus semangat, pantang dengan adanya gerimis-gerimis hujan pun, ya, berusaha cari jas hujan, ya. Maka Allah janjikan untuk mereka, ya, lanahdiyannahum subulana, menggunakan lamut tauqid. Kita ketahui lamut tauqid itu maknanya itu pasti, sungguh-sungguh Allah berjanji Allah akan berikan hidayah kepadanya serta kenikmatan di dalam beragama ini, dalam mengamalkan ilmu. Dan yang perlu kita ingat bahwa semangat kita ibadah di Ramadan akan terus tumbuh, ya, kalau bahasa orang pejuang, berkobar terus, menguat terus. Kalau kemarin di Ramadan kita berusaha, ya, istiqomah dalam menuntut ilmu, dalam ibadah, maka akan terus berlanjut. Karena ilmu itu akan menjadikan
seseorang itu semakin dekat dan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita ingat. Ya. Karena betapa banyak di antara manusia yang Ramadan kemarin semangat luar biasa, berkali-kali mengkhatamkan Al-Quran, ikut di majelis ilmu di mana saja di Ramadan. Begitu keluar Ramadan, masuk Syawal, masuk Zulqa'dah seperti ini, ya, kendor. Wal'iyadzubillah. Ya. Yang kita inginkan, yang terpuji, kata Rasulullah SAW, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal kebaikan yang paling kontinu, ya, dawam, adwamuha, yang paling berkesinambungan, berlanjut sekalipun sedikit. Ya, kita menghadiri majelis ilmu sekali seminggu, tetapi terus, ya, dan berusaha. Ya, dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebagai bekal memasuki, ya, pembahasan tentang nawaqidul Islam. Sebelum masuk ke dalam pembahasan nawaqidul Islam yang pertama, ya, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala memaparkan beberapa hal yang terkait dengan, ya, pembahasan nawaqidul Islam dalam format, ya, apa namanya, dialog. Ya, itu kalau di terjemahan halaman 27, ya. Masuk ke dalam halaman 27. Yang bawa buku, siapa yang mau baca sekarang? Itu sebelum masuk ke dalam pembahasan An-Naqidul Awal, ya, itu ada pembahasan dalam format dialog, as'ilah, ya, pertanyaan lalu ada jawaban, ulasan. Karena hal-hal yang disampaikan oleh, ya, syarih yang mengulas, ya, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, sangat penting untuk kita ketahui betapa banyak manusia yang dengan mudahnya mengkafirkan, ya, karena tidak tahu prosedur, ya, alur yang harus dilewati, dan tidak mendalami masalah takfir ini, hukum kafir. Karena ada orang yang melakukan kekufuran karena ikrah, karena terpaksa, ya, karena jahil dan lain sebagainya. Maka beliau memberikan muqaddimah dengan metode dialog. Silakan dibaca yang memegang bukunya pada halaman 27. Ya, yang biasa tuh, ya. Tafadhol. Tanya jawab. Pertanyaan: adakah perbedaan antara pembatal keislaman dan pembatal keimanan? Jawaban: tidak ada perbedaan antara keduanya. Pembatal keislaman yang benar adalah pembatal keimanan juga. Kadang seseorang itu menjadi muslim hanya dengan lisannya saja, yaitu orang munafik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam. At-Taubah ayat 74. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga tentang orang mukminin,
La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kamu meminta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. At-Taubah ayat 66. Jadi ini masalah pertama yang harus kita pahami berkaitan dengan nawaqidul Islam ini sangat erat kaitannya. Ya, apakah ada perbedaan antara nawaqidul Islam dengan nawaqidul iman? Karena pada hakikatnya iman dengan Islam itu kalau disebut sendiri, ya terpisah, maka iman juga adalah bagian daripada Islam, Islam bagian daripada iman. Yang diistilahkan oleh para ulama, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau disebut sendiri iman, maka masuk di dalamnya Islam. Demikian juga sebaliknya, kalau disebut di dalamnya Islam, maka masuk di dalamnya iman. Maka pembatal Islam dan pembatal keimanan sama, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di sana disebut dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apakah tidak masuk di dalamnya Islam? Ya. Masuk. Hai para hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Disebut iman saja, tetapi maksudnya di sana sekaligus yang muslim. Ya. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Ditegaskan lagi. Ya. Apakah jangan mati kalian kecuali kalau dalam kondisi sebagai muslim? Apakah tidak masuk jangan mati kecuali dalam kondisi mukmin? Ya, otomatis. Ya. Maka sama nawaqidul Islam dengan nawaqidul iman. Maka beliau mengatakan la farqa bainahuma, tidak ada beda antara pembatal keislaman dengan pembatal keimanan. Ya. Asal yang dimaksud di sana nawaqidul Islam as-sahih, pembatal Islam yang sebenarnya, yang benar. Ya. Demikian juga nawaqidul iman, ya, al-haq as-sahih juga adalah nawaqidul Islam. Beliau mengatakan lakin qad yakunul insan musliman bilisanihi faqat. Tapi di satu sisi kata beliau, terkadang seseorang ada yang masuk Islam dengan lisannya saja, yaitu orang-orang munafik. Dikatakan muslim, kita tidak membelah, tidak bisa mengetahui yang di dalamnya. Kalau mereka sudah mengatakan kami beriman dengan lisan mereka, maka kita tidak bisa mengatakan mereka kafir. Urusan dalamnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia muslim kalau sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan lisannya saja. Ya. Muslim. Nanti akan batal itu semua kalau ada dengan jelas
tampak dengan jelas hal yang membatalkan keislamannya, baru ya dia akan gugur keislamannya, sekalipun hanya dengan lisan. Maka ada seorang sahabat ditegur oleh Rasulullah SAW tatkala membunuh musuh, ya, karena sudah terjebak. Orang itu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia panggal aja, ya. Maka dia melapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, qataltu fulan yashhadu an la ilaha illallah, ya, khasyatal maut atau khasyatal qatl, ya. Ya Rasulullah, saya bunuh si fulan yang kafir itu, sekalipun dia bersyahadat, dia mengucapkannya itu karena takut mati. Dia pedang sudah ada di lehernya, tinggal ditebas, lalu dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung dibunuh. Maka kata Rasulullah SAW, la, kamu sudah membunuh seorang muslim. Kenapa? Karena kamu tidak tahu yang di dalam. Kata Rasulullah, asyaqaqta sadrah, apakah kamu sudah membelah dadanya, ya, sehingga kamu mengetahui bahwa dia mengucapkan itu karena terpaksa? Kata Rasulullah, asyaqaqta sadrah, apakah kamu tahu persis dia mengucapkan itu karena terpaksa? Ya. Kalau dia sudah mengucapkan, harus mundur, tidak boleh. Sekalipun dalam perang yang sedang berkecamuk, betul, seorang yang sudah bersyahadat itu tidak boleh dibunuh, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat. Ya. Kalau sudah mengucapkan syahadat, haram ditumpahkan darahnya. Ya. Maka sahabat itu mengatakan, kamu sudah membunuh seorang yang mukmin, muslim, ya. Sekalipun menurut persangkaan kamu dia mengucapkannya itu dalam kondisi terpaksa atau takut mati, ya. Itu hanya persangkaan. Namun kalau sudah terlihat hal-hal yang jelas, dia mengucapkan kata-kata kekufuran atau melakukan hal-hal yang menjadikan dia kafir secara fi'il, secara perbuatan, ya, atau mengungkapkan keyakinannya seperti orang-orang, ya, Almaniyah, ya, orang-orang liberal itu yang mengatakan semua agama sama, kan mengungkapkan apa yang sudah ada di dalam hatinya. Maka itu kufur. Perbuatan ucapan itu adalah ungkapan dari keyakinannya. Maka keyakinan yang sudah terucapkan itu menunjukkan kekufuran, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang kafir, orang-orang munafik. Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Setelah orang-orang munafik itu mengucapkan kata-kata kekufuran. Dalam surat At-Taubah ayat 65 itu mereka mengatakan, ya, menjadi latar belakang turunnya ayat itu. Mereka mengatakan, ma ra'ayna
Ya. Ma ra'ayna fi qurra'ina illa hum arghabu butunan wa ajbanu indal liqa. Sebagai hinaan terhadap kaum muslimin. Mereka mengatakan, kami melihat bahwa para penghafal Al-Quran itu adalah orang-orang yang paling buncit perutnya dan paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Ini ucapan merupakan hinaan terhadap kaum muslimin, hinaan terhadap para penghafal Al-Quran oleh orang munafik. Ucapan yang menunjukkan kekufuran, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat kepada mereka, sekalipun secara zahirnya mereka itu beriman. Allah mengatakan, la ta'taziru qad kafartum. Tatkala mereka ditanya, kenapa kalian mengucapkan itu? Innama nakhudu wa nal'ab. Innama nakhudu wa nal'ab. Kami ini hanya bercanda. Ya. Maka Allah mengatakan tidak ada alasan bercanda. Kalau dengan hal-hal yang merupakan kekufuran tidak boleh dijadikan sebagai bahan candaan. La ta'tadiru qad kafartum. Jangan kalian beralasan lagi. Jangan kalian minta maaf lagi. Kalian sudah kufur. Ya. Ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Jadi jelas ada ucapan maupun perbuatan yang menunjukkan kekufuran. Lalu yang kedua, selanjutnya dibaca. Pertanyaan: apakah dimaafkan orang yang tidak mengetahui pembatal-pembatal keislaman ini? Jawabannya, kebodohan itu bermacam-macam. Jika kebodohan karena tidak memungkinkannya baginya untuk belajar, maka yang demikian ini dimaafkan sehingga ia menemukan orang yang mengajarinya. Ya. Misalkan orang yang tinggal di negara yang terasing dari negara kaum muslimin, tidak ada yang tinggal di sana selain orang-orang kafir, maka yang demikian dimaafkan karena kebodohannya. Adapun bagi orang yang tinggal di antara kaum muslimin atau di negara kaum muslimin yang keadaan mereka itu mendengar bacaan Al-Quran, mendengar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pendapat para ulama, maka yang seperti ini tidak dimaafkan atas kebodohannya, karena hujjah telah sampai padanya, akan tetapi ia tidak memperhatikannya. Bahkan kadang ia berkata, ini adalah agama Wahabi, agama penduduk Najd, agamanya si fulan atau fulan, sebagaimana mereka mengatakan kepada agama Tauhid sebagai agamanya Ibnu Abdul Wahhab. Ya. Padahal agama Tauhid adalah agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Ibnu Abdul Wahhab tidak mendatangkan sesuatu pun, akan tetapi beliau hanya menyuruh kepada agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka menisbatkannya kepada beliau dengan berkata, ini adalah agama Wahabi, ini adalah agama Ibnu Abdul Wahhab, atau berkata bahwa ini adalah agama Khawarij. Mereka menyebut kaum muwahhidin dengan Khawarij. Apakah kebodohan mereka dimaafkan? Mereka adalah orang-orang yang sombong, kebodohannya tidak dimaafkan. Ya. Ini apa yang kita lihat fakta di tengah-tengah masyarakat, diulas langsung oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Hal yu'dharu man jahila hadhihi nawaqid. Apakah
diberi maaf, diterima uzurnya orang-orang yang tidak mengetahui nawaqidul Islam ini, pembatal-pembatal keislaman. Perlu diketahui, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwa kebodohan itu yakhtalif, bermacam-macam. Ya. Dan orang yang dikatakan sebagai seorang yang jahil, orang yang bodoh itu juga ya tidak langsung semerta-merta kita mengatakan dia ini kafir, ya, karena tidak tahu masalah ini. Tidak. Kalau orang yang jahil itu la yumkinu an yata'allam, tidak memungkinkan dia untuk belajar Islam ini. Karena dia tidak mendapatkan orang yang mengajarkannya Islam. Hidup di tempat yang jauh dari kaum muslimin, jauh dari dakwah. Fi biladin munqati'ah, hidup di suatu negara, di lingkungan yang semuanya orang-orang yang non muslim, ya, orang-orang kafir. Fahadha yu'dharu bil jahl, maka orang yang seperti ini, yang hidup di lingkungan yang jauh dari kaum muslimin, yang tidak bisa mendengar dakwah, tidak bisa belajar, tidak menemukan orang yang mengajarkannya, maka diterima uzurnya karena ketidaktahuannya terhadap nawaqidul Islam, hal-hal yang menjadikan seseorang murtad atau kafir. Diterima uzurnya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketidaktahuannya itu. Ya. Adapun orang yang hidup bainal muslimin, di tengah kaum muslimin, wa fi biladil muslimin, dan di negara kaum muslimin, yang dimana di situ dia bisa mendengar dengan mudah Al-Qur'anul Karim, bisa mempelajari Al-Qur'anul Karim, bisa mendengarkan hadis, mempelajari hadis karena banyaknya wasilah, ya, sarana-sarana untuk belajar Al-Quran maupun hadis. Banyaknya orang yang mengajarkannya, menyampaikan. Ya. Demikian juga penjelasan ulasan para ulama, kalamu ahlil ilmi. Seandainya mereka mau buka buku-buku, ya, makalah-makalah tentang ulasan tentang nawaqidul Islam secara khusus atau ilmu Islam yang lain, ya, tetapi dia tidak mau melakukan itu. La yu'dharu bil jahli, seorang yang bodoh dalam kondisi seperti ini, kebodohannya itu tidak dimaafkan, kejahilannya itu tidak dimaafkan. Kenapa? Karena hujjah itu sudah terhitung sampai kepada dirinya. Balaghathul hujjah, karena hujjah itu sudah sampai. Ya. Akan tetapi dia tidak peduli. Ya. Bahkan ada di antara mereka itu yang fobia dengan istilah Wahabi. Ya. Setiap ada buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahkan ada buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang hanya ditulis Syekh Muhammad At-Tamimi, supaya orang tidak takut membacanya. Karena kalau ada kata Abdul Wahab, seperti ada hantu melihat buku itu. Karena banyaknya doktrin-doktrin dari luar, dari ustadznya, dari kiainya mengatakan hati-hati agama Wahabi. Kalau ada buku yang ditulis oleh seseorang namanya Muhammad bin Abdul Wahab, jangan dibaca. Ya.
Nah, kalau ada orang yang bersikap seperti itu, anti terhadap ya ajaran-ajaran agama yang ditulis oleh seseorang yang notabene menurut mereka ini pengikut Wahabi, apakah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Fauzan Al-Fauzan ini, ya, atau Syekh Nasruddin Al-Albani juga dihitung. Bahkan yang lebih gila lagi, mereka ada yang mengatakan buku-buku yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, katanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Ini sangat tidak masuk akal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah lahir pada abad ke-7. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, abad ke-15-an, 1500-an Hijriah kan? Ya. Nah. Jauh. Ya. Jauh sekali. Tapi karena kebodohan dan terpengaruh oleh doktrin-doktrin orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apa kiainya atau orang-orang yang ya, dekat dengannya, tidak mau membaca ya, bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, orang yang seperti ini, kejahilannya terhadap nawaqidul Islam itu tidak dimaafkan. Ya, uzurnya itu tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dia anti terhadap Islam. Ya, tidak mau mempelajari. Padahal yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau ulama-ulama lain, ya, ulama Najd atau ulama Madinah, ya, yang mengherankan juga, yang menjadikan pemerintah Saudi itu heran, banyaknya kelompok-kelompok di negara-negara Afrika maupun Asia termasuk Indonesia yang mengeneralisir, memvonis secara umum bahwa Saudi itu adalah negara yang membawa aliran baru. Ya. Ini karena pengaruh-pengaruh yang tidak benar, sesat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, termasuk ini merupakan propaganda Syiah yang menggemus-gemuskan, yang menjadikan ya, muncul terus istilah Wahabi itu adalah orang-orang Syiah. Itu yang perlu kita hati-hati. Mereka memanfaatkan kesempatan ini karena di tengah-tengah kaum muslimin ada orang yang ya, takut dengan istilah ya, keyakinan Muhammad bin Abdul Wahab, dimanfaatkan oleh Syiah untuk menggembar-gemborkan bahwa Wahabi itu adalah ajaran baru, bukan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Padahal apa yang disampaikan termasuk buku ini, Nawaqidul Islam ini, kalau kita teliti dari awal sampai akhir, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan hadis yang sahih, ucapan para ulama yang sandarannya kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Itu yang dicap sebagai ajaran baru. Ya. Nah, kalau orang yang anti seperti ini tidak mau mempelajari ya, ajaran Al-Quran ya, yang sesuai dengan kaidah tafsir yang benar dari para ulama, sunnah yang sesuai dengan pemahaman yang dipahami oleh para ulama salafus saleh, yaitu para sahabat, para tabi'in, ya, muridnya Rasulullah SAW secara langsung, yang menjadikan pemahaman mereka lurus. Ya.
Kalau ini mereka tidak mau mempelajarinya, maka kebodohan, kejahilannya terhadap nawaqidul Islam maupun yang lain tidak bisa ditolerir. Kalau mereka terjerumus di dalam hal-hal yang membatalkan keislaman. Di akhir dikatakan oleh Syekh Fauzan itu, wa ibnu Abdul Wahhab lam ya'ti bi syai'in innama da'a ila dinir rasul. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi itu tidak membawa agama baru, tetapi hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita gamang dalam masalah itu. Jangan ada kesamaran bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Cuma beliau menjadi terkenal karena di zaman yang sangat memerlukan pembaharuan, di sana sini terjadi kesyirikan, termasuk di kota Mekah sendiri banyak terjadi penyembahan terhadap kuburan-kuburan pada zaman itu, pada di abad kehidupan beliau itu. Maka beliau melakukan pembaharuan, pemurnian Islam ini, mengembalikan kepada ajaran yang sebenarnya. Jangankan di luar, pada zaman itu banyak yang kaget, terutama orang-orang yang sudah mengajarkan ajaran yang terkotori dengan kesyirikan dan kebid'ahan. Mereka menjadi kaget. Tapi alhamdulillah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab didukung oleh pemerintah yang hidup pada saat itu. Akhirnya tegaklah syariat Islam di bawah pemerintahan Ali Faisal waktu itu. Jelas bahwa tidak dimaafkan atau uzurnya tertolak orang yang antipati, tidak mau belajar Islam ini, padahal dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang hidup bersama Al-Quran. Mereka dengan mudah bisa membaca Al-Quran, membaca tafsir, mempelajari hadis dan ulasan para ulama terhadap hadis, tetapi mereka tidak mau mempelajarinya, maka uzurnya tidak diterima kalau mereka terjerumus di dalam nawaqidul Islam. Itu kesimpulannya. Kita tambah satu lagi. Tafadhol di pertanyaan. Seseorang yang melakukan salah satu dari pembatal keislaman, kemudian ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah itu, apakah taubatnya diterima? Jawabannya ya. Jika ia bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari semua orang-orang yang melakukan dosa, baik yang murtad maupun dari yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Toha 82. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Az-Zumar 53. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru ba'da imanihim
summazdadu kufran la tuqbala lan tuqbala taubatuhum. Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Ali Imran 90. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam firman-Nya, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir." Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran. Al-Baqarah 217. Iya, cukup dulu. Ini perlu kita perhatikan berita gembira dari para ulama yang mengutip dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang pernah terjerumus di dalam nawaqidul Islam, yang akhirnya mereka murtad, keluar dari Islam. Apakah taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka taubat dari atau setelah mereka melakukan atau terjerumus di dalam hal-hal yang membatalkan keislaman mereka? Ahlus sunnah wal jamaah memiliki prinsip bahwa orang yang bertobat dari segala macam dosa, termasuk dosa kufur, riddah, keluar dari Islam kemudian balik dia bertobat, kalau taubatnya itu benar, taubatan nasuha, maka Allah pasti mengampuninya. Dan Allah sudah berjanji, inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Allah itu Maha Pengampun. Kata Allah, sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi siapa saja yang bertobat, sekalipun yang dilakukan, yang dilanggar itu adalah dosa yang berkaitan dengan akidah, dia kafir. Nah, orang yang terjerumus dalam nawaqidul Islam itu kafir, murtad. Tetapi kalau sudah bertobat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni selama dia tidak mati dalam keadaan murtad itu. Tidak mati ketika terjerumus di dalam nawaqidul Islam. Rasulullah SAW menegaskan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir wa ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha. Hadis Bukhari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seseorang hamba selama nyawanya belum berada di kerongkongan. Yugharghir itu suara tatkala seseorang sakaratul maut itu. Itu yugharghir. Artinya sebelum nyawanya ada di tenggorokan, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa kufur. Dia pernah menghina agama, menghina Al-Qur'an, menghina Rasulullah, tetapi dia akhirnya bertobat, maka insya Allah Allah menerima. Kaum liberal, kan ada yang sudah meninggal, sudah mati bahasa ini. Ada yang sudah mati. Terakhir menurut saksi-saksi yang ini, mereka dengan sadar mencabut keyakinan liberalnya itu, tanpa menyebut nama. Ada seorang sebagai saksi, namanya Ustadz Dr. Hartono Ahmad Jais. Dokter, beliau bersaksi si fulan sebelum meninggalnya pernah mengatakan, saya bertobat dari keyakinan liberal
yang menyamakan agama seluruhnya itu. Ya, ada yang sudah doktor, tetapi mereka mengatakan saya sudah ya melepas itu keyakinan saya. Ya. Dan saya juga bertobat karena dulu pernah menerima ya bantuan dana dari Amerika melalui Asia Foundation katanya, yang menyokong dana untuk menyebarkan pemahaman liberalisme. Ya. Yang mudah-mudahan tobatnya diterima oleh Allah. Ya. Kalau di luarnya kita lihat bahwa dia muslim, ya pernah kita lihat sholat kalau meninggal itu tidak boleh ada kata laknatullah alaih. Ini perlu kita ingatkan. Kan ada yang sudah meninggal, ya tokoh-tokoh liberal itu, ya. Zahirnya mereka sholat, ya mungkin yang terakhir mereka terlihat sholat, ya ada berita kita dengarkan, maka jangan sampai ada kata laknatullah alaih. Ya. Hajjaj bin Yusuf yang hidup pada zaman pemerintahan Khalifah Ma'mun, ya, itu orang yang paling jahat terhadap para ulama ahlu sunnah. Semua disembelih, ya. Ulama-ulama ahlu sunnah dikumpulkan lalu disembelih karena dia adalah seorang yang Syi'i, ya, atau yang terpengaruh oleh pemerintah Syiah. Ya. Ketika Imam Malik mendengar ada orang yang ya, menyebut nama Hajjaj lalu mengatakan laknatullah alaih, maka Imam Malik mengatakan tidak, Hajjaj sudah berlalu, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya. Kita tidak tahu akhir hayatnya, maka janganlah kalian melaknat. Shuraih Al-Qadi, seorang tabi'in, mengingatkan orang-orang di zamannya yang setiap menyebut Hajjaj bin Yusuf itu selalu mengatakan laknatullah alaih. Juga melarang, ya, Hajjaj sudah ya menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu urusan dia dengan Allah. Jangan sampai kita menambah dosa kita dengan menyebut laknat. Ya. Yang boleh kita sebut laknat itu adalah manusia-manusia yang secara nas Allah menyebutkan padanya laknat, seperti Fir'aun, ya. Dan orang-orang kafir yang sudah meninggal. Kalau masih meninggal, tidak boleh kita mengatakan laknatullah alaih. Tidak berhak, ya. Yaitu hanya mendoakan hadahullah, atau semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah si fulan. Ya. Kalau masih hidup orang-orang yang jahat terhadap Islam, ya, orang kafir, ada yang menyebut Netanyahu apa segala macam itu laknatullah. Dia masih hidup. Semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali tadi bahwa ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang pernah terjerumus di dalam nawaqidul Islam, ucapan, perbuatan atau sikap atau akidah, maksud saya, keyakinan, ucapan maupun perilakunya yang menunjukkan dia melakukan nawaqidul Islam, yang membatalkan keislamannya. Jika mereka bertaubat, sekalipun dosa sebesar itu, Allah Maha Pengampun. Ya, Allah mengatakan innilal ghaffarun liman amana, liman taba, bagi orang yang bertobat. Ya. Asal dia bertobat dengan tobat yang nasuha. Apalagi dosa-dosa di bawah nawaqidul Islam, di bawah kekufuran dan kemusyrikan. Ya. Tetapi kalau sudah meninggal dalam keadaan kufur, ya, dalam keadaan musyrik,
Allah tidak menerima taubat. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar lan tuqbala taubatuhum yaumil qiyamah. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, termasuk musyrik juga adalah kafir. Ya. Orang-orang yang melakukan atau terjerumus dalam nawaqidul Islam, mencaci Islam, berpaham ya liberal, ya, ilhadiyin, ateis, ada terpengaruh pemikiran ateis di dalam hidupnya, murtad. Tetapi kalau sudah bertobat, tatkala dia masih hidup bertobat. Tapi kalau mati belum bertobat, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya. Lan tuqbala taubatuhum yaumal qiyamah wa ulaika humud dhalun, dalam surat Al-Baqarah. Mereka adalah orang-orang yang sesat. Ya. Nanti pada hari kiamat Allah tidak menerima sedikit pun tebusan dari mereka. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Allah tidak menerima tebusan sekalipun sepenuh bumi ini emas untuk menembus dirinya. Allah tidak akan menerima tebusan itu. Ini menjelaskan bahwa betapa menyesalnya orang-orang yang nanti ya kafir. Mereka akan berusaha menembus dirinya, berangan-angan, tapi tidak mungkin. Terakhir, ya, penjelasan Syekh Shalih Fauzan, ya, dalla ala annahu law mata musliman wa taiban fallahu yatubu. Ini menunjukkan ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh Fauzan ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan muslim, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa, termasuk dosa yang paling besar yaitu dosa riddah, keluar dari Islam, dia kembali kepada Islam, maka Allah menerima taubatnya. Insyaallah kita lanjutkan ke ulasan berikutnya. Sangat penting ini supaya nanti dalam begitu masuk kita dalam pembahasan nawaqidul Islam tidak ada lagi ganjalan. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Satu saja. Ada dua orang. Ya, fadhal. Yang sebelah sini dulu. Yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi disampaikan bahwa Ibnu Abdul Wahab yang dituduh sebagai Wahabi, bahkan juga dikaitkan ke Ibnu Taimiyah, padahal Ibnu Taimiyah kita tahu di tahun 600 Hijriah, hampir abad ke-7. Ya. 611. Iya. Sementara Ibnu Abdul Wahab di tahun 1115. Ya. Berbeda jauh. Tapi barangkali mereka yang menganggap itu juga bagian dari Wahabi, bisa saja memang Ibnu Abdul Wahab merujuk kepada Ibnu Taimiyah yang pada ujungnya mengakar ke Ibnu Hambal. Ya. Menyikapi yang demikian Ustaz, bahwa tuduhan-tuduhan Wahabi itu pada akhirnya berdampak ke Salafi, itu yang jadi masalah sekarang. Setiap kita berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu lalu dikait-kaitkan dengan Wahabi. Yang saya tidak paham dan bagaimana cara menyikapi atas tuduhan-tuduhan itu, padahal mereka juga beranggapan bahwa itu adalah sumbernya dari kerajaan Arab Saudi, Wahabi itu. Sampai sekarang Ustaz, bahkan ada yang menyatakan bahwa beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi itu yang full scholarship itu adalah mengakar supaya mereka menyebarkan Wahabi ke seluruh dunia. Iya. Bagaimana kita menyikapi itu Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sudah paham
pahami akar masalahnya, maka tidak ada lain kunci ya yang harus kita pegang sebagai sikap kita adalah bersabar. Bersabar menghadapi segala macam ya. Ini namanya laumata laim. Ya. Dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan ya, mayyartaddu minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Barang siapa yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kaum sebagai pengganti yang mereka mencintai Allah dan Allah cinta kepada mereka. Yang sifat-sifatnya dijelaskan oleh Allah ya, adillatin 'alal mu'minin, rendah hati terhadap kaum mukminin. Adillatin 'izzatin 'alal kafirin, tegas terhadap orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, tidak gentar, tidak takut dengan cacian, makian, tuduhan, bulian orang-orang yang benci, yang mencaci. Jika dia dalam kondisi hak, di posisi yang hak, menebarkan Islam yang diberikan label-label menurut mereka adalah bukan Islam, itu tidak menjadikan gentar. Jadi sabar terus ya, bila perlu kita ya, tidak sedikit pun mendengarkan itu. Dan kembali kita ini harus ingat bahwa ya, isu Wahabi adalah isu yang paling jitu yang dipergunakan oleh Syiah dan para penjajah untuk memecah belah umat ini. Kesempatan mereka manfaatkan. Kebetulan ada di tengah-tengah kaum muslimin yang anti terhadap Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Padahal ada seseorang di Afrika sana yang bernama juga Muhammad bin Abdul Wahab. Dia adalah seorang khawarij yang sangat mudah mengkafirkan kaum muslimin. Lalu nama orang Afrika ini dibawa-bawa, ditempelkan ke dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dikatakan Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi yang berasal dari Najd. Ya, Najd yang sekarang sekitar Riyadh itu adalah Ahsa Najd, itu wilayah. Di sana kelahirannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari kabilah Tamim. Beliau tidak pernah sama sekali mengkafirkan perorangan atau kelompok tanpa ada ya, alasan yang jelas. Ya, tanpa ada alasan yang jelas. Sekali waktu beliau dialog dengan seorang gubernur. Sudah lama didakwahkan gubernur itu karena melakukan hal-hal yang syirik. Ya. Sudah lama. Lalu ya, karena sudah lama dakwah, beliau yakin sampai kepada mereka ya hujjah, dan tidak ada yang menghalangi hujjah itu. Sudah dialog bertahun, puluhan tahun lamanya. Itu ditulis oleh ya, Syekh Ababatin ya. Sudah puluhan tahun mendakwahkan supaya ya, bertobat dari kesyirikan itu. Ternyata gubernur itu tidak mau. Akhirnya barulah beliau menulis ya, suatu keputusan bahwa
gubernur fulan adalah kafir. Karena dia sudah didakwahi sekian. Tidak ada penghalang, karena ya, vonis kafir itu, takfir itu bisa oleh seorang mufti besar yang sudah menyampaikan hujjah dan dia yakin hujjah itu sampai kepadanya, tidak ada mawani, tidak ada penghalang dalam ya, memahami hujjah itu. Hanya itu saja yang pernah divonis sebagai seorang pemerintah yang kafir. Selain itu tidak ada. Ya. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab yang di Afrika, yang Khawarij itu, yang sedikit-sedikit mengkafirkan itu, dikait-kaitkan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di buku-bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Kitabut Tauhid, Kashfus Syubhat, termasuk Nawaqidul Islam ini, hanya takfir yang sifatnya umum. Siapa yang melakukan ini adalah kafir, siapa yang ini adalah musyrik. Bersifat umum, tidak untuk vonis perorangan atau kelompok. Ya, silahkan kita baca buku-buku beliau, terutama Kashfus Syubhat itu hanya kaidah-kaidah umum. Jadi dibutuhkan kesabaran yang luar biasa untuk menghadapi ini. Ya. Ternyata ya, sekarang ada seorang Ustaz Zulkifli kalau nggak salah namanya itu ya, doktor. Beliau tadinya sangat ya, anti dengan namanya Wahabi. Beliau sadar ternyata ini adalah alatnya orang-orang Syiah untuk memecah belah umat, termasuk ya, para penjajah dulu ya, menggembar-gemborkannya. Senjata yang paling ampuh dari musuh itu adalah memecah belah dari dalam. Ya, at-tahrish bainahum. Ya. Tidak bisa kaum muslimin ini dijauhkan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya bisa dipecah belah, tahrish bainahum. Ya. Dan itu akan terus dilakukan oleh orang-orang yang benci terhadap Islam, yang perlu kita waspadai. Wallahu a'lam bishawab. Kita terus saja dakwah, wala yakhafuna laumata laim, kata Allah. Ciri orang yang ya, dijadikan oleh Allah sebagai generasi pengganti umat-umat yang murtad adalah senantiasa tegak istiqomah di dalam dakwah di atas kebenaran. Qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ilallahi ala basyiratin ana, saya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu Al-Quran dan Sunnah yang sahih, itu basir. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan aku tidak akan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menjaga akidah. Ya. Di akhir surat Yusuf itu merupakan sikap kita. Ya. Harus dakwah itu di atas ilmu, dan dakwah itu kepada Allah, bukan kepada golongan kita. Ya. Kepada partai kita tidak. Tetapi dakwah kepada Allah. Kita bukan dakwah agar kita bendera salam. Iya, memang. Ya. Itu tidak masalah seseorang ya, berdakwah bermanhaj salaf, iya, tetapi jangan menjadikan salafi itu sebagai ya, satu kelompok ya.
sampai bertanya, kamu salafi atau enggak? Ya, kamu salafi atau enggak? Ya. Ada para ulama termasuk Syekh Muhammad mengatakan kulluna salafiyun. Syekh Fauzan pernah menjelaskan itu. Kulluna salafiyun. Semua kaum muslimin adalah pengikut salafus saleh. Ala qadri ittiba'ihim ilaihi. Sesuai dengan kadar ittiba'nya kepada salaf, kepada Rasulullah dan para sahabat. Jadi kata beliau, kulluna salafiyun. Kita ini seluruhnya kaum muslimin adalah salafi, pengikut generasi awal, sahabat tabi'in dan tabi'in. Ala qadri ittiba'ina lahu. Sesuai dengan kadar. Ya. Salafnya itu sesuai dengan kadar ittiba'nya kepada salaf. Ya. Maka kalau ditanya Anda salafi, insya Allah saya akan berusaha. Tidak memastikan ini saya ini salafi. Ya. Lihat dari segi akidah sesuai enggak? Ya. Dari segi ibadah kan harus mengikuti salaf dari segi ibadah, dari segi muamalah, akhlak. Ada orang yang dari segi akidah oke, salaf. Tapi dari segi muamalah utang enggak dibayar. Ya. Tarsok terus. Kabur malah. Iya, dari segi muamalat juga kita harus mengikuti salaf. Ya. Kalau kita mau konsekuen, Rasulullah sampai meninggal masih baju besinya itu di tangan seorang Yahudi karena belum bisa bayar hutang. Tapi kan hutang itu kalau ini tidak ada, ini harus jaminan Rasulullah. Wa in kuntum ala safarin falam tajidu katiban farihanun maqbudah. Itu harus ada jaminan. Ya. Iya. Udah cukup ya. Pertanyaan yang di sebelah sana terjawab nggak? Apa? Satu aja. Kira-kira ada yang paham nggak pertanyaan? Bagaimana untuk bisa sampai kita wafat dalam keadaan muslim itu? Iya. Iya. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, mukmin yang bagaimana yang paling afdal, paling utama? Maka Rasul mengatakan ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Wa ayyul mu'minina aqyas? Ya Rasulullah, mukmin yang bagaimana yang paling cerdas? Maka Rasulullah mengatakan aktsaruhum dzikran lil maut wasti'dadan laha. Mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat mati dan yang paling banyak mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Ini menjadi jawaban. Kalau mau mati dalam keadaan muslim, maka persiapan menuju kehidupan setelah kematian itu harus lebih banyak. Yang menjaga akidah, usahakan bersih di dalam beribadah lillahi ta'ala, ikhlas dalam beribadah,
Dan keikhlasan ini, kata Fudail bin Iyad, barang siapa yang beramal karena ingin pujian, maka dia adalah orang yang syirik. Barang siapa yang meninggalkan amal karena takut pujian, maka dia adalah orang yang riya. Namanya ikhlas itu antara dua-duanya. Tidak mengharapkan pujian ketika beramal, dan tidak meninggalkan amal karena takut dipuji. Kan ada orang yang saya kok nggak enak pergi ke masjid, banyak orang itu di jalan itu, saya ntar dilihat, nggak mau salat jamaah, padahal wajib salat jamaah. Ya. Kata Fudail bin Iyad, namanya ikhlas itu yang harus kita jaga setiap saat adalah semata-mata karena Allah, bukan karena mengharap pujian. Dan jangan takut dipuji juga, karena kita tidak mengharapkan. Kalau kita bersedekah ternyata ada orang yang kita dengar, wah dia orangnya dermawan. Apa kata Rasulullah ketika ada sahabat, ya Rasulullah, saya bersedekah ikhlas, tapi ada yang memuji, maka itu adalah busyra ajilah, kata Rasul. Itu kabar gembira dari Allah yang disegerakan. Yang penting ikhlas, ikhlas dalam beribadah dan istiqomah terus. Ilmu terus, ilmu kita perdalam terus tentang agama ini. Insya Allah ilmu itu akan membimbing kita menuju bagaimana berislam yang benar dan menjadikan kita konsisten. Orang yang berilmu, insya Allah, ilmunya itu akan membimbing dia. Tatkala ada godaan maksiat, maka ilmu itu akan mengatakan bahwa kamu senantiasa dilihat oleh Allah, maka dia tidak akan melakukan kemaksiatan. Saya kira itu saja. Jadi dia akan hidup di dalam Islam dan insya Allah akhir hayatnya dalam keadaan muslim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.